Tadi kita udah bahas mengenai niat ya, niat sholat seperti apa, bagaimana caranya sudah dijelaskan. Tapi kalau yang lupa niat itu gimana nih? Aku mau nanya sama Ustazah Nada nih. Kalau kita lupa niat, kita sholat asar, ternyata kita niatnya sholat zuhur gitu kan. Atau bahkan tiba-tiba, kayaknya gue belum niat nih. Itu gimana? Sholatnya dibatalin dulu atau enggak? Itu sah apa enggak sholatnya? Aku mohon penjelasan nih Ustazah Nada, silakan. Baik, izin ya Ustadz Syam, Ustadz Maulana, Mas Soni sehat semua insya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik jamaah sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita membahas tentang perkara yang sangat penting yaitu perkara sholat. Karena tadi sudah dibahas oleh Ustadz Syam, Ustadz Maulana bahwa memang perkara sholat ini adalah perkara yang pertama ditanya nanti di hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Perkara pertama yang akan ditanya nanti di hari kiamat yaitu perkara sholat. Dan juga rukun pertama di dalam sholat adalah urusan niat. Kalau niatnya tidak diucap maka tidak sempurna sholatnya. Lalu bagaimana ketika dalam pelaksanaan sholat di tengah-tengah lupa? Emang manusia tempatnya lupa, tempatnya lupa, tempatnya khilaf, tempatnya salah ya. Dan itu sangat wajar sekali. Lalu bagaimana nih hukumnya? Nah saya ingin menyampaikan ada di dalam kitab Safinatun Najah yang memang ini biasa digunakan oleh kita mayoritas yaitu Imam Asy-Syafi'i. Niat itu terbagi 3 tahapan, terbagi 3 kelompok. Tingkatan yang pertama yaitu niat mengerjakan sholat fardu. Maka ketika sholat fardu zuhurnya harus disebut. Asarnya harus disebut, subuh, maghrib, isya harus disebut. Kemudian yang kedua yaitu ketika mengerjakan sholat sunnah yang secara khusus. Seperti rawatib, qobliyah, ba'diyah. Kemudian sholat-sholat sunnah gerhana misalnya. Nah ini juga harus disebut. Kemudian yang ketiga ketika mengerjakan sholat sunnah yang mutlak. Ya, sholat mutlak misalnya, nah itu tentunya tidak perlu niat khusus. Nah ketika di tengah-tengah sholat, sholatnya sholat fardu, niatnya sholat zuhur, ternyata buat asar. Iya, nah, salah niat. Salah niat. Tentunya ini sebaiknya kita putuskan, kemudian kita ulang lagi. Kenapa? Karena niat adalah merupakan kesempurnaan dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Nah kalau misalnya diteruskan, itu misalnya kita nggak ngeh gitu ya, baru sadar setelah sholat, berarti ulang lagi aja sholatnya. Iya, kalau seandainya memang kita lagi dalam keadaan sholat, kemudian kita ingat bahwa oh iya ini ternyata memang posisinya kita salah niat nih. Maka tentu sebaiknya kita batalkan, kemudian kita ulang lagi dengan niat yang sempurna dan tidak perlu ditalafuskan. Kalau udah selesai sholat pun juga wajib diulang lagi ya? Karena niat itu adalah tidak perlu ditalafuskan, tidak perlu diucap di lisan, tapi yaitu ada di dalam hati. Apa sih Ustadz Maulana kayak gemes saya wakili Sony nih, Ustazah, gimana kalau dia salat berjamaah, makmumnya lupa niat? Apakah ikut aja sholat? Kan malu kalau berhenti sholat. Makmumnya lupa niat, berarti yang salah niat adalah makmum. Maka ketika memang makmum memilih, makmum kan berarti ngikut sama imam. Berarti insya Allah itu niatnya sudah ikutan dengan imam. Wallahu a'lam. Gitu. Tapi kalau nanya mulu nih. Nanti aja. Nanti aku akan nanya banyak lagi ya sama Ustazah Nada ya, nggak apa-apa ya. Siap ya? Siap insya Allah. Karena aku